Selamat pagi, penonton sekalian. Pagi ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan di desa ini. Hari ini adalah jadwal panen raya jagung. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus tanpa adanya perencanaan pemulihan tanah membuat panen musim ini hancur lebur. Di tengah keputusasaan para petani di ladang, Kepala Desa, Kota Kelompok Tani, dan penyuluh pertanian datang untuk melakukan inspeksi. Mari kita saksikan kejadian di ladang ini. Astaga, kopong lagi. Coba lihat ini Bu Asti dan Pak Wahyu. Batangnya saja yang tinggi, tapi isinya kopong. Dan isinya pun jarang-jarang. Aduh, padahal modal pupuk kemarin saya sampai berutang. Kalau cacat begini, boro-boro untung. Buat makan bulan depan aja sudah habis. Sia-sia saja tenaga aku ini. Sudah dirawat berbulan-bulan, susah dicangkul, disiram cepat kering. Rasa tanahnya sudah mati ini. Setelah mendengarkan keluhan para petani, penyuluh pertanian mulai melakukan pengamatan terhadap kondisi lahan. Tanah yang sebelumnya subur kini tampak keras, kering, dan miskin bahan organik. Dari hasil pengamatan tersebut, diketahui bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tanpa diimbangi pemberian pupuk organik telah menurunkan kualitas tanah. Kondisi ini menyebabkan akar tanaman sulit berkembang sehingga pertumbuhan jagung tidak optimal. Penyuluh kemudian menjelaskan pentingnya mengembalikan kesuburan tanah melalui pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Yasmin, Bapak, dan Ibu, setelah saya berkeliling di kebun-kebun yang lain, ternyata kondisi yang terjadi pada kebun ini juga terjadi di semua kebun-kebun di desa kita. Dan produksi jagung kita sudah menurun. Oleh karena itu, saya membawa Pak Eka dan Pak Fadli sebagai kelompok tani dan juga sebagai penyuluh untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di desa kita ini. Dari tanah yang saya mati ini, ibu, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu terlalu banyak menggunakan bahan kimia daripada bahan organiknya. Mungkin bisa kita lihat bagaimana tekstur tanahnya, lebih keras sama kayak tidak ada cacingnya, ibu. Oh. Ibu Muti, mungkin bisa foto sebagai bahan. Baik, saya dokumentasikan dulu ya Pak Eca. Ini bisa jadi bukti bahwa lahan kita butuh pengelolaan sumber daya. Kalau terus-terusan bertani tanpa pengelolaan yang tepat, lahan kita bisa jadi lahan yang kritis. Betul kabar Bu Muti, sebagai ketua kelompok tani, saya rasa kita harus mengubah cara tanam kita dengan cara stop menggunakan pupuk kimia. Terus kita harus pakai apa Pak Fadil? Obat merek baru lagi? Uang dari mana? Obat, ibu, tetapi kita bisa menggunakan kita bisa membuat kompos dari hasil gagal panen jagung ini, yang dimana kita bisa mencampurkan jagung yang gagal dengan kotoran sapi. Waduh Pak Eca, membuat kompos itu kan harus membolak-balik. Tenaga kita sudah habis untuk panen gagal ini. Tenang Miki Pak, sekarang itu metode itu sudah maju. Kita bisa menggunakan komposer dengan cara mencacah jagungnya, terus dicampur kotoran sapi, terus disemprotkan M4, terus didiamkan misalnya, tidak menggunakan tenaga berlebihan Miki. Keesokan harinya, kalau memang caranya mudah baru bahannya gratis, saya setuju sih. Daripada tanah terrusak. Masalahnya begini Pak Fadil, katakanlah kita ubah pakai organik untuk musim tanam depan, nanti hasil jagungnya laku tidak? Tegurak langganan saya itu cerewet, maunya tongkol yang besar dan pipilan yang cerah, boro-boro buat modal, buat bayar utang aja susah. Begini rencananya bosnya, kita tidak perlu jual ke tengkulak lagi.
Karena sekarang penjual pakan itu sama supermarket lebih mencari bahan yang tidak menggunakan bahan kimia. Jadi nanti ini kita tanam sama-sama menggunakan cara organik dan kita jual di koperasi kelompok tani. Oh, jadi ini langsung beralih ke koperasi desa tanpa ditampung di Tengkulak lagi. Kalau bisa begitu, saya setuju beralih. Nanti soal hitung-hitungan, kasih saya itu saja. Rencananya memang bagus, tapi saya masih trauma. Jujur saja saya masih takut kalau harus rombak total semua lahanku untuk musim depan. Meskipun para petani mulai memahami pentingnya penggunaan pupuk organik, masih muncul berbagai keraguan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah apakah hasil panen organik nantinya dapat diterima pasar dengan harga yang menguntungkan. Selama ini, para petani sangat bergantung kepada tengkulak, sehingga posisi tawar mereka lemah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Tani menjelaskan bahwa kelompok tani bersama koperasi desa akan membantu pemasaran hasil panen, sehingga petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Dengan adanya kerjasama kelembagaan, diharapkan hasil pertanian memiliki nilai jual yang lebih baik, memberikan keuntungan yang lebih besar, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kami paham kekhawatiran Bapak dan Ibu, kita semua butuh bukti bukan sekadar janji. Pak Fadil, bagaimana agar membuat masyarakat kita tidak ragu? Kalau begini saja kita buat lahan percobaan organik dulu, karena kebetulan lahan saya ada di dekat irigasi. Jika biasa setuju, kita akan. Ya sudah, demi tanah warisan ini, seperempat boleh kalian pakai untuk percobaan, tapi Pak Eca harus turun langsung untuk membimbing kami. Baik Ibu, akan saya kawal Jiki, mulai dari pemupukannya sampai pemanenannya. Nah iya Pak, biar kerjanya ringan, bagaimana pembuatan pupuk organiknya gotong royong ke saya. Baru besok pagi juga itu kosong Jiki. Mantap, kalau begitu kayak urusan gotong royongnya biar saya yang urus. Nanti kalau misalnya logistiknya saya juga yang urus. Besok saya bawa konstruksinya supaya kalian bisa kerja keras. Alhamdulillah, dari gagal panen yang kemarin kita berhasil menemukan jalan untuk bisa bangkit bersama. Tari, silakan sampaikan hasil musyawarah lapangan kita pada malam ini. Baik Pak Kades, keputusan untuk malam ini yang pertama pembentukan tim pupuk organik dari lahan Pak Fadil dan Ibu Yasmin. Yang kedua, kerja bakti pembuatan kompos dari limbah jagung dan kotoran ternak sapi pada hari Sabtu besok. Dan yang ketiga, distribusi hasil panen datang yang akan dikelola oleh kelompok tani. Demikianlah kisah dari Desa Sukamaju. Terkadang kegagalan adalah titik balik terbaik untuk merencanakan masa depan yang lebih matang. Melalui integrasi antara petani, penyuluh, dan dukungan pemerintah desa, tata kelola pertanian yang hancur kini siap dibangun kembali menuju kemandirian organik. Terima kasih dan salam pertanian.